Museum Kedatuan Sriwijaya yang ada di Museum Keprajuritan. Thank you, Pak. Bentuk pelestarian serta pewarisan jiwa patriotisme prajurit kepada generasi muda dalam rangka memupuk rasa cinta tanah air dan membangkitkan semangat bela negara. Oke, di sini ada Kedatuan Sriwijaya. Kedatuan yang secara harfiah berarti tempat kedudukan datu adalah suatu istilah yang merujuk kepada konsep monarki. Atau kerajaan. Kesatuan politik berasal dari fase terakhir masa persejarahan, kemudian terbawa serta masa Hindu-Buddha. Sriwijaya adalah kedaulatan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-6 sampai abad ke-12. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan kerajaan terbesar pertama Nusantara. Nah, selanjutnya ada Imperium Bahari Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya berkembang pesat setelah memanfaatkan potensi kemaritimannya. Bahkan pada masa kejayaannya, Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Kerajaan maritim merujuk pada kerajaan yang ekonominya bergantung pada pelayaran dan perdagangan. Potensi kemaritiman Sriwijaya maju pesat berkat lokasinya, yakni berada di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Letaknya tersebut terbilang strategis karena dekat dengan Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Ramainya lalu lintas perdagangan di Selat Malaka dengan sendirinya memengaruhi pelabuhan di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya di sini ada Sriwijaya penguasa Asia Tenggara. Kedatuan Sriwijaya kerajaan maritim dan komersial yang berkembang antara abad ke-7 dan ke-13 Masehi. Sebagian besar di tempat yang sekarang disebut Indonesia. Pengaruhnya dan menguasai alat Malaka. Intinya dari alam Sriwijaya terkonsentrasi di pengaruh Sriwijaya. Tampaknya telah jauh melampaui inti. Para navigator pelaut eksplorasi yang luas yang mencapai pesisir Kalimantan, Kepulauan Filipina, Indonesia Timur, pesisir Indochina, Teluk Benggala dan Samudra Hindia sejauh Madagaskar. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan kerajaan terbesar pertama Nusantara pada abad ke-20. Kerajaan tersebut menjadi inspirasi oleh kaum nasional untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum kolonialisasi Belanda. Oke, selanjutnya ada Malaka adalah kunci. Selat Malaka merupakan perairan di kawasan Asia Tenggara yang menghubungkan jalur pelayaran antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dalam sejarah kemaritiman, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang sangat penting. Selat Malaka sudah menjadi jalur pelayaran dan perdagangan internasional sejak Kerajaan Samudra Pasai. Bahkan sejak berabad pertama Masehi sudah dipergunakan sebagai jalur pelayaran antara India dan Cina Selatan serta bangsa-bangsa yang mendiami dataran Asia Tenggara, salah satunya di Kepulauan Indonesia. Peranan Selat Malaka sebagai salah satu jalan sutera atau Silk Road semakin ramai dikenal berbagai bangsa di kawasan Asia Barat, Tenggara, dan Timur. Halo, selanjutnya ada Candi Muara Jambi dan Candi Muara Kapur. Di sini ada dua candi yang terjadi di Sriwijaya. Yang pertama ada Candi Muara Jambi, yaitu
Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar yang kemungkinan besar merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Melayu. Dan yang kedua ada Candi Muara Takus. Candi ini dianggap telah ada pada zaman keemasan Sriwijaya sehingga beberapa sejarawan menganggap kawasan ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini ada raja-raja Sriwijayanya yang kalian bisa stop dan kalian baca sendiri. Dan di sini ada 6 mandala Asia Tenggara yang terdiri dari Bagan, Ayutthaya, Angkor, Champa, Sriwijaya, dan Majapahit. Nah, selanjutnya di sini ada keharuman Sriwijaya. Kaum nasionalis Indonesia mengagungkan Sriwijaya sebagai sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lampau Indonesia. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, Sumatera Selatan. Warisan terpenting Sriwijaya mungkin adalah bahasanya. Hubungan dagang yang dilakukan Sriwijaya dengan berbagai suku bangsa Nusantara menjadi wahana penyebaran bahasa Melayu karena bahasa ini menjadi alat komunikasi bagi kaum perdagangan. Sejak saat itu, bahasa Melayu menjadi lingua franca dan digunakan secara meluas oleh banyak penutur di Kepulauan Nusantara. Tersebar luasnya bahasa Melayu kuno ini mungkin telah membuka dan memuluskan jalan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan Indonesia modern. Oke guys, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih